Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW suka bersedekah di bulan Ramadan dan suka berbagi dengan sesama. Sebagaimana disebut dalam sebuah riwayat bahwa sedekah Nabi di bulan yang suci ini bagaikan angin yang berembus, karihil mursalah. Dalam kaitan dengan berbagi dengan sesama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, ambillah sedekah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Ayat di atas menjelaskan kepada kita bahwa ada dua manfaat berbagi dengan sesama lewat sedekah dan zakat. Manfaat yang pertama adalah untuk tutahhirhum, untuk membersihkan harta mereka, karena pada hakikatnya harta yang diperoleh menurut ajaran Islam tidak 100% halal. Di sana ada orang lain minimal sebanyak 2,5% dalam kaitan dengan hak orang lain ini. Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan di dalam harta-hartamu terdapat hak bagi orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Manfaat kedua adalah batu sakihim biha, membersihkan jiwa mereka. Sebab pada umumnya sifat manusia itu adalah suka mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk kepentingan dan kesenangan pribadi. Sifat manusia cenderung tidak mau berbagi dengan orang lain. Sifat manusia seperti itu cenderung kepada sifat tamak, kikir, pelit, medit, dan rakus. Hal ini sejalan dengan pernyataan Rasulullah. Andaikan anak Adam mempunyai 2 lembah emas, maka ia masih ingin mencari lembah emas yang ketiga. Dan tidak akan puas perut anak Adam itu kecuali kalau ia sudah mati berkalang tanah. Untuk melawan sifat tamak, kikir, dan pelit itu, maka ajaran dasar Islam meminta kepada kita untuk memberikan sebagian minimal 2,5% dari harta yang kita peroleh atau miliki untuk dibagikan kepada orang lain, baik lewat sedekah, infak, ataupun zakat. Kita dapat berbagi kepada fakir miskin dan anak yatim. Kita juga dapat berbagi dengan ibnu sabil seperti para pelajar yang kekurangan biaya, dan kita juga dapat berbagi untuk kepentingan fisabilillah seperti keberlangsungan dakwah dan pendidikan Islam di berbagai sekolah, madrasah, pondok pesantren, dan lain-lain. Selain itu, kita juga diingatkan bahwa bisikan setan selalu menggoda kita dan menakut-nakuti kita kepada kefakiran dan kekiran. Setan memberikan was-was kepada hati kita untuk tidak mau membantu orang lain dan berbagi dengan sesama. Setan selalu membujuk hati kita untuk bersikap ragu terhadap janji-janji Allah, sedangkan Allah menjanjikan kepada kita yang suka berbagi itu dengan berbagai keutamaan, dengan berbagai kemudahan, dan dengan berbagai balasan dan ganjaran, baik balasan dan ganjaran di dunia maupun balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 268, yang artinya setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat jahat, sedang Allah menjanjikan untuk kamu ampunan darinya dan kelebihan. Allah Maha luas anugerahnya lagi Maha mengetahui. Yakinlah dengan janji Allah bahwa berbagi dengan sesama akan mengundang kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.